Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advice Millennials. Pada episode kali ini, jujur sebenarnya hari ini harusnya bukan upload yang video ini. Cuman gara-gara tiba-tiba muncul kasus ini, ya gue tergelitik untuk bahas gitu ya. Pertama-tama, buat kalian yang baru pertama kali buka channel ini, kenalin, nama gue Raffi Ahmad Razak, ST, MAB, AWP, QWP, AEPP, WMI. Gue jelasin satu-satu, itu gelar resmi semua. ST itu Sarjana Teknik, MAB itu Magister Administrasi Bisnis, atau bahasa luarnya itu MBA, tapi karena kuliah di Indonesia nyebutnya MAB. Terus juga AWP itu adalah Associate Wealth Planning atau Associate Wealth Planner, dan QWP itu Qualified Wealth Planner. AEPP itu adalah Associate Estate Planning Practitioner, dan WMI itu adalah Wakil Manajer Investasi. Oke, jadi sebelumnya gue udah ngasih disclaimer ya bahwa ini adalah perspektif pribadi gue, dan juga gue ngomong nggak sekadar cuap-cuap ya, karena memang kompetensi gue kebetulan di bidang itu. Jadi dari AWP sampai AEPP ini itu adalah gelar di bidang financial planning atau perencanaan keuangan. Kalau WMI ini itu adalah sertifikasi di bidang pasar modal atau capital market. Nah, hal yang akan gue bahas hari ini tuh PT Joska Finansial Indonesia. Nah, itu nama PT lengkapnya tuh, kita sering taunya Joska ID itu di Twitter atau di Instagram. Adalah apa ya, dia salah satu lembaga atau PT yang menyediakan jasa financial planning atau perencanaan keuangan, dan itu booming banget. Mungkin kalau secara pure market, dia ini nguasain hampir market yang sangat besar lah, intinya hampir semuanya ya kayaknya, kayak gitu. Nah, tapi tiba-tiba PT Joska ini kesandung kasus. Jadi kasusnya ini tuh gara-gara ada salah satu klien dia, nasabah atau apapun kalian nyebutnya, itu akhirnya membongkar bahwa dia nitipin uang dan diselewengkan, quote and quote ya, kayak gitu. Dan kasus ini akhirnya manjang karena ternyata banyak klien Joska yang merasa ditipu juga gitu, kayak gitu. Nah, di sini dari kacamata gue sebagai seorang financial planner ya, sebelumnya gue adalah mentor program AWP yang digelar gue itu Associate Wealth Planner. Gue dapat gelar mentor ini, jadi gue tersertifikasi AWP dulu, baik yang konvensional maupun yang syariah. Terus gue tersertifikasi gelar mentor untuk bidang yang konvensionalnya, itu dari PT Lembaga Sertifikasi Perencana Keuangan, kayak gitu. Itu di bawah FPSB Indonesia atau Financial Planning Standard Board Indonesia. Nah, seluruh gelar financial planning di bidang financial planning, baik itu AWP, QWP, AEPP, CFP, yang level paling tinggi itu CFP namanya, itu di bawah pengawasan selain OJK itu FPSB Indonesia gitu. Dan lucunya ya, kita nih nggak kita sih, financial planner yang udah senior itu tuh sering ngegibahin Joska gitu kan, dan gibahnya itu menjadi kenyataan gitu sekarang. Jadi Joska ini kalau kalian cari aja sumber beritanya itu banyak. Jadi Joska ini dia menyeret juga PT Joska Financial, PT Mahesa Strategis Indonesia, dan PT Amarta Investa Indonesia. Oh iya, sebelumnya gue minta maaf buat Amarta yang gue mention di Twitter. Jadi gue bikin utas di Twitter ya ngejelasin kasus ini juga. Itu gue salah mention, gue mentionnya Amarta yang terlisensi, bukan Amarta yang ini ya, salah. Nah, oke, kita mulai ngurut ngebedahnya. Pertama, gue merasa tergelitik karena ini ada di latar belakang tesis gue. Jadi tesis S2 gue ini itu membahas tentang financial planning gitu, dan di sana gue ngejelasin bahwa
di Indonesia itu tingkat inklusi keuangan atau tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan itu lebih tinggi daripada tingkat literasinya. Lucunya, gap ini kan berarti menunjukkan ada sebagian orang Indonesia yang make produk dan jasa keuangan tanpa tahu itu produk dan jasa keuangannya itu apa, kayak gitu loh. Pertama di situ dulu deh. Nah, itulah sebabnya kenapa kita nih banyak banget yang tersangkut investasi bodong lah. Kita katakanlah ini salah satu bentuk investasi bodong ya. Kayak gitu. Nah, kesalahan dari pihak kliennya menurut gue di sisi sebelah situ, bahwa mereka ini kurang mempelajari produk atau jasa yang akan mereka gunakan kayak gitu. Nah, tapi dari sisi PT Joska-nya ini sebagai seorang financial planner ya nih, menurut gue nih dia kesalahannya itu ada di 3 poin. Poin pertama ini adalah kesalahan di kompetensi ya. Jadi kompetensi atau sertifikasi ya seperti belakang nama gue ini, itu tuh nggak mudah dan nggak murah ya. Ya gue kan udah ngejelasin ya di video gue yang apa judulnya tuh worth it kah ikut pelatihan keuangan tuh. Kalian klik aja lah sebelah situ. Di situ gue udah ngejelasin biaya-biayanya gitu yang di bidang financial planning gitu. Itu mahal dan susah karena kita ikut pelatihan terus harus ikut ujian, belum tentu lulus juga tapi udah bayar gitu kayak gitu. Dan itu lisensinya ya macam-macam, ada yang berlaku seumur hidup, ada yang berlaku cuma 2 tahun harus diperbaharui lagi kayak gitulah. Terus ada juga syarat namanya CPD. CPD itu untuk apa namanya jadi kita tuh harus ikut seminar, harus ikut workshop kayak gitu-gitu. Jadi poin itu untuk apa ya, jadi ada minimal deh selama 2 tahun itu kita harus punya berapa minimal CPD untuk tetap mempertahankan gelar kita gitu. Gue pribadi nggak nyantumin gelar CFP padahal gue udah ikut pelatihannya, dan apa ya, karena gue ini di bidang financial planning ini masih di bawah 2 tahun gitu, belum cukup experience-nya gitu. Makanya gue nyebut sebagai seorang financial planner, tapi gue bukan CFP gitu. Jadi gue financial planner atau wealth planner yang levelnya masih junior level lah gitu. Nah, ini Joska ini gue ini ya correct me if I'm wrong, ada beberapa financial planner Joska yang bahkan nggak punya sertifikasi gitu, nggak punya kompetensinya di bidang perencanaan keuangan atau financial planning gitu. Makanya dia tuntutannya ini dia ini dihentikan kegiatannya karena dia melakukan penyelewengan terhadap bentuk penasehat investasi atau agen perantara perdagangan efek tanpa izin. Itu PT Joska yang kena itu. Terus PT Mahasiswa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia itu melakukan kegiatan penasehat investasi, manajer investasi atau perusahaan sekuritas tanpa izin kayak gitu. Jadi ini masalahnya di bidang kompetensi gitu. Karena gini, kita sebagai financial planner gue mau bahas ke sini dulu. Itu poin pertama dulu. Kompetensi mereka ini, jadi ada sertifikasi tertentu yang harus dimiliki untuk melakukan profesi-profesi tertentu gitu. Kayak untuk manajer investasi ya harus punya WMI gitu kayak gue gitu. Dan untuk bikin settlement transaksi efek atau pasar modal, dalam pasar modal itu harus punya WPPE gitu, wakil perantara perdagangan efek. Terus harus punya WPE, wakil perantara emisi efek, kayak gitulah. Pokoknya ntar gue jelasin mungkin gelar-gelar yang ada di capital market itu beda lagi. Kalau yang kemarin gue bahas kan yang di bidang financial planning. Karena kebetulan Joska ini kena kasus dua-duanya gitu, dua-duanya bidang gua gitu, yang financial planningnya iya, bidang pasar modalnya juga iya gitu, makanya greget deh pengen bahas. Dan itu ya kesalahan pertama, jadi kompetensi. Kesalahan kedua yang dilakukan adalah lisensi. Jadi Joska ini seperti tadi di beritanya, dia ini belum lolos seluruh seleksi lisensi yang dilakukan oleh OJK. Intinya dia ini belum bisa dikatakan full berlisensi OJK kayak gitu. Jadi kalau nggak salah dia tuh kayak baru tahap awal atau sandbox atau semacam lah. Pokoknya tahap lisensi itu tuh nggak gampang gitu. Jadi kayak ada beberapa tahap dan itu nggak sembarangan gitu kayak gitu. Tahapnya panjang dan lama di OJK-nya kayak gitu. Gue aja yang sifatnya independen saat ini gue nggak terikat di PT manapun kecuali ini ya tadi yang sebagai mentor keuangan itu gue di
PT LPSK ya, LSPK sorry, lembaga sertifikasi perencana keuangan. Dan tapi kalau gelar WMI gue ini belum, gue masih independen gitu, belum ada di suatu badan. Itu gue ngurusnya aja ya gitu, ujian, bayar ujian, bayar pelatihan ujian belum tentu lolos, ujian ulang bayar lagi. Terus juga udah lulus nih, udah dapat sertifikasinya, kita ngurus lagi izin ke OJK dan lain-lain kayak gitu. Jadi lisensi ini rumit gitu ya. Dan Joska, Investa Indonesia sama Mahesa Strategis ini belum ada lisensi OJK kayak gitu. Dan yang ketiga nih poinnya itu ada di bisnis model ya. Jadi kalau yang kalian nggak tahu nih, ada sebuah apa ya, kita nyebutnya etika profesi financial planning itu yang bilang bahwa seorang financial planner atau seorang perencana keuangan itu nggak boleh megang langsung dana klien mereka itu boleh membentuk planning gitu, kayak rencana keuangannya seperti ini, seharusnya investasinya tuh ini yang cocok dengan profil resiko kliennya dan lain-lain, pertimbangannya banyak banget kayak gitu. Nah ini ya, satu, mereka ini ngelolain gitu kayak gitu, itu salahnya di sebelah situ tuh, fatal banget. Terus yang kedua juga, selain ngelolain, mereka ini ngelolanya ngasal gitu, kayak naruh di tempat yang ya resikonya sangat tinggi gitu, walaupun memang returnnya mungkin besar, tapi resikonya sangat tinggi, dan akhirnya apa terjadi, loss gitu kan, loss yang besar banget gitu. Ini apa ya, gue sebagai MI gitu, harusnya sih para MI kalau memang mereka benar-benar punya sertifikasi MI, harusnya tahu mainnya tuh nggak harusnya jangan seberesiko itu gitu. Sama aja kayak MI-nya Jiwasraya juga gitu. Gue pengen bahas cuman Jiwasraya itu kayak terlalu makro gitu ya, gue takutnya gue ada salah perspektif. Tapi Joska ini itu emang bidang gue banget sih gitu, kayak aneh aja gitu, kayak dia ini melanggar etika profesi, juga apa ya, pura-pura bodoh dalam arti kata ya, menipu secara tidak langsung juga kayak gitu. Jadi revenue stream mereka ini dia ngambilnya dari situ, jadi fee settlement, padahal mereka tidak punya lisensi dan kompetensi di sana. Dia ngambil dari fee apa, dari return, dari apa, tidak seharusnya itu ngambilnya dari sana gitu. Fee kita itu dibayarkan dari klien karena kita ngebuat planning buat mereka gitu, bukan dari hasil transaksi, hasil apa kayak gitu, enggak. Itu mah emang itu perusahaan sekuritas gitu harusnya, dan ya perusahaan sekuritas itu ya tidak mudah lah. Gue nggak akan ngebahas sampai ke sana karena gue nggak punya experience di perusahaan sekuritas. Tapi ini dari perspektif gue pribadi yang megang gelar itu semua tuh kayak seolah-olah takutnya nih nantinya kita tuh kayak dicurigain gitu, kayak seolah-olah gadungan semua gitu semua orang, padahal enggak gitu. Joska aja ini takutnya gue nama kita tuh tercoreng aja gitu. Ya paling segitu dulu ya pembahasan dari gue. Terima kasih telah menonton, maaf videonya panjang nih, ini video terpanjang di channel gue. Apalagi ya, pokoknya pesan gue, kalian ini harusnya ya orang-orang seperti kami itu menjadi agen literasi keuangan yang meningkatkan tingkat literasi keuangan Indonesia, mengedukasi kalian yang lebih awam kayak gitu. Ya jangan sampai orang-orang seperti kita justru mendulang laba yang tanda kutip caranya nggak bener kayak gitu lah. Ya segitu deh. Kalau kalian suka video ini, like, dan gue mohon kalau emang perlu share sih video ini, karena ini hanya just my opinion gitu, dan juga tujuan gue baik buat mengedukasi kalian gitu. Share video ini ke sebanyak mungkin orang, dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Gue nggak selamanya bahas hal serius kayak gini terus, tapi ini kebetulan lagi bahas hal serius gitu. Terima kasih telah menonton. Nama gue Raffi Ahmad Razak, ST, MAB, AWP, QWP, AEPP, M dan WMI. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.